Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani Putri dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan perbaikan nilai biologi. Di sini saya akan membahas mengenai pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, tahu nggak sih pertumbuhan primer itu apa? Jadi, pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Nah, meristem primer sendiri ini adalah jenis meristem yang berasal dari sel-sel embrio. Misalnya, terdapat pada ujung akar yang biasanya disebut dengan titik tumbuh apikal sehingga mampu tumbuh memanjang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, titik tumbuhnya terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jadi, tumbuhan ini tuh sudah tumbuh sejak dia tuh masih jadi embrio gitu. Nah, jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan primer membuat akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Nah, di sini juga ada macam-macam pertumbuhan primer. Yang pertama, titik tumbuh akar. Akar dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar. Akar memiliki zona tumbuh, yaitu zona pembelahan, zona pemanjangan atau elongasi, dan zona diferensiasi. Nah, zona pembelahan itu biasanya tuh sel-selnya mengalami pembelahan, ya intinya membelah gitu. Sedangkan zona pemanjangan atau yang elongasi adalah daerah di mana sel-sel mengalami pemanjangan dan pembentangan. Dan zona diferensiasi merupakan zona di mana sel-sel mengalami pendewasaan. Nah, yang kedua ada titik tumbuh batang. Titik tumbuh batang diawali pada bagian ujung batang. Di bagian ujung terdapat meristem apikal berupa massa sel yang berbentuk seperti kubah. Tidak memiliki pelindung khusus pada saat pertumbuhan, namun jaringan pembungkus daunnya dapat berperan sebagai pelindung. Nah, di sini juga ada hasil dari pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer menghasilkan tunas dan akar yang panjang. Nah, di sini juga ada sebab dan akibat dari pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini disebabkan oleh pembelahan sel-sel pada jaringan meristem yang berada pada ujung akar dan pucuk tunas batang atau meristem apikal. Nah, apa sih meristem apikal itu? Meristem apikal adalah melakukan pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter batang yang disebabkan adanya pembelahan kambium ke arah dalam dan ke arah luar. Nah, di sini juga ada akibat. Akibatnya bertambah tinggi ukuran akar dan batang karena titik tumbuh pada pertumbuhan primer ini ada pada ujung akar dan ujung batang. Nah, di sini juga ada contoh dari pertumbuhan primer pada tumbuhan. Nah, pembelahan di ujung akar dan ujung batang, proses pemajangan dan pembesaran pada tumbuhan, serta perubahan fungsi pada jaringan yang lebih kompleks. Kalau pertumbuhan sekunder itu apa sih? Jadi, pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang memungkinkan terjadinya pembesaran diameter batang dan akar. Pada tumbuhan tahunan atau perennial, pertumbuhan sekunder terjadi bertahun-tahun sehingga lapisan demi lapisan silem. Sekunder membentuk kayu dengan formasi melingkar yang disebut lingkaran tumbuh atau lingkaran tahun. Nah, di sini ada jenis tumbuhan tinggi berdasarkan umurnya. Yang pertama ada tumbuhan anual. Biasanya tumbuhan ini disebut juga sebagai tumbuhan 1 tahun. Nah, maksud dari tumbuhan 1 tahun itu apa? Tumbuhan 1 tahun tuh biasanya dia memiliki masa hidup atau bertumbuhnya itu biasanya hanya berangsur selama 1 tahun. Nah, contohnya itu padi, jagung, dan tumbuh-tumbuhan biji-bijian yang lainnya. Yang kedua ada tumbuhan mineal. Nah, tumbuhan mineal ini biasanya memiliki hidup sekitar 2 tahunan. Jadi dia akan hidup atau berkembang selama kurang lebih 2 tahunan. Contohnya adalah wortel dan beet. Nah, yang ketiga atau terakhir adalah tumbuhan perennial, yaitu tumbuhan tahunan. Jadi, tumbuhan perennial ini tuh tidak bisa diprediksi akan tumbuh beberapa lama.
tetapi dia intinya berangsur-angsur lebih dari 2 tahun. Nah, contohnya adalah pohon-pohon tinggi dan rumput. Nah, ini ada terjadinya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan dikotil dan gimnosperma. Pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas meristem lateral, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Yang termasuk dalam pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan pada bagian-bagian batang dan akar tumbuhan karena adanya aktivitas meristem lateral. Lalu ada jenis tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Jenis tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder adalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berbiji 2. Dan gimnosperma adalah tumbuhan yang berbiji terbuka. Lalu ada akibat dan ciri-ciri dari pertumbuhan sekunder. Nah, akibatnya bertambah besar ukuran tumbuhan karena pengaruh kambium sehingga arah pertumbuhannya ke samping. Nah, sedangkan ciri-cirinya itu pertumbuhannya ke samping atau horizontal merupakan hasil dari pembelahan kambium vaskuler dan kambium gabus dan menghasilkan xilem dan fluem sekunder serta jaringan kulit yang baru. Nah, saya rasa cukup sampai sini presentasi dari saya. Semoga yang saya jelaskan bisa dimengerti. Lalu semoga semuanya bisa mengambil hal positif dari presentasi yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.